Terima kasih Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Salam sejahtera sehat buat ya. kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sangat hormati Pak Sahibul Bait, Pak Khalid Muhammad, sahabat saya Pak Henry Subagio, tentu saja Mas Selamat dan teman-teman leadership yang saya cintai. Pertama kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat karena banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini masih terbaring sakit. Jadi sekali lagi kita bersyukur. Saya terima kasih dan karena waktunya 15 menit, jadi mungkin saya hanya menyampaikan hal-hal yang praktis. Karena kalau nanti bagian peraturan tuh ada ahlinya, pakarnya itu Pak Henry Subagio. Kalau saya pakar Liansa, bukan pakarnya. Ya, saya mohon izin share screen. Iya, jadi sesuai dengan judul yang disampaikan, saya akan menyampaikan materi tentang peran Green Leaders dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara. Nah, teman-teman semuanya, jadi inilah amanah Undang-Undang Dasar yang tidak mungkin kita tidak laksanakan, karena jelas sekali dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 huruf H ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup secara lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Jadi lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya cukup baik tapi juga harus sehat. Dan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, orang pemilik lingkungan, kami diwajibkan setiap tahun itu untuk memberikan informasi tentang kualitas lingkungan. Dikenallah indeks kualitas lingkungan. Nah, dalam tayangan teman-teman semua melihat bahwa indeks kualitas lingkungan kita tahun 2020 itu berada pada posisi 70,25, meningkat bahkan melebihi target dari apa yang disebutkan dalam RPJMN. Jadi alhamdulillah. Nah, kemudian kalau kita petakan, maka kira-kira demikian. Jadi hanya ada dua warna. Warna hijau itu muda itu baik dan yang biru itu sedang. Jadi sekali lagi alhamdulillah secara keseluruhan itu kita berada pada posisi yang cukup baik. Nah, saya masuk yang pertama terkait dengan air. Kalau kita lihat peta indeks kualitas air juga kita lihat hanya ada dua warna, yaitu sedang dan ada buruk ya, itu di Provinsi Banten ya. Jadi yang lainnya syukur alhamdulillah dalam kondisi bagus, tetapi nah jadi seperti disampaikan oleh Pak Mas Selamat, apa sih sebenarnya sumbernya? Kalau kita bicara air, maka sumbernya itu pertama adalah dari kegiatan rumah tangga. Macam-macam di sini, ada deterjen, kemudian sampah rumah tangga yang saya bilang. Yang kedua yang juga sangat besar masih kita alami itu yang namanya helikopter itu. Jadi jamban gitu ya, WC di atas air, ini luar biasa. Sampai sekarang di beberapa badan air kita itu yang sepertinya masih kita gampang temukan. Kemudian yang ketiga tentu dari industri, dari pertambangan, kemudian yang juga tidak kalah memberi kontribusi besar juga ada dari kegiatan peternakan. Ini gambar yang paling bawah bagian kanan gitu ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan kondisi status mutu air sungai kita di 2015-2020, itu mah kondisinya alhamdulillah sebenarnya kalau kita dibandingkan 2015, yang memenuhi standar itu meningkat dari 0,78 menjadi 5,35. Nah, yang pencemaran berat juga menurun dari 79,9 menjadi 59,05. Tapi tentu kita tidak bahagia karena tadi yang tercemar ini masih porsinya masih di atas 50% ya. Jadi sekali lagi ini memprihatinkan gitu. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita sudah membangun sistem agar masyarakat bisa secara langsung mengetahui bagaimana kondisi kualitas air, terutama air sungai ya, karena sebagian besar saudara-saudara kita masih membutuhkan air sungai sebagai kehidupan mereka begitu. Nah, di sini terlihat yang namanya ONLIMO, online system monitoring itu kita bangun di beberapa lokasi. Alhamdulillah meski belum memadai tetapi sudah bisa mewakili di kota-kota besar gitu ya. Di samping kita juga menggunakan pengambilan sampel air itu secara manual. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekali karena waktunya pendek ya,
upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi tadi kaitan dengan misalnya helikopter tadi, jamban segala macam, maka kita bangun instalasi pengolahan air limbah. Kita bangunkan supaya kita olah sehingga yang masuk ke dalam sungai itu memang sudah memenuhi baku mutu ya, termasuk ya yang dari rumah tangga begitu. Kemudian dari peternakan kita bangun instalasi air limbah juga untuk usaha skala kecil. Jadi namanya kalau Anda di Citarum pasti tahu persis bagian hulu itu sepenuh dengan peternakan begitu. Nah, Jawa Tengah juga sama, Bengawan Solo itu sebagian besar, di bagian tengah itu juga banyak peternakan begitu ya. Nah, kemudian ada juga beberapa hal karena sudah terlanjur ya terpaksa kita pulihkan begitu ya. Kita coba dengan beberapa pendekatan melalui ekorivarian misalnya. Nah, ini yang seperti ini. Jadi upaya-upaya kita lakukan, jadi semuanya ini bisa berhasil. Kenapa? Karena partisipasi masyarakat. Nah, dalam tayangan itu kita lihat upaya yang dilakukan hampir secara rutin ya, itu bersih-bersih sungai. Jadi banyak sekali komunitas pemerhati lingkungan yang masyarakat yang rutin kita katakanlah sebulan sekali itu melakukan upaya untuk membersih-bersih sungai. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah ekorivarian. Jadi bagaimana limbah dari rumah tangga itu kita olah, kemudian tadi memenuhi baku mutu baru bisa masuk ke dalam wilayah publik ke sungai. Tetapi juga ada manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, di danau sama juga. Kita di Danau Toba, Maninjau gitu ya, Batur itu juga kita upayakan untuk dipulihkan. Kecil tetapi itulah artinya apa? Poinnya adalah bahwa sebenarnya bisa dilakukan upaya perbaikan gitu ya sepanjang niat kita ada dan itu kita laksanakan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Itu di atas teman-teman dari komunitas Ciliwung, Mas Dayat itu di Depok itu menunjukkan bahwa beberapa ruas itu ternyata alhamdulillah sudah ditemukan banyak ikan, bahkan udang. Udang itu kan biota yang membutuhkan air yang sangat bagus. Jadi kalau ada udang berarti biota yang lain juga baik. Dan dari hasil pemantauan kami ya, dari 7 stasiun pengamatan di Ciliwung, Citarum, 5 sudah memenuhi baku mutu ya. Yang di bagian bawah itu tadi yang saya katakan ekorivarian, ini juga komunitas di Karawang. Di samping air bersih, mereka dengan menggunakan dari air bersih ada lokasi menanam tanaman hidroponik. Alhamdulillah hasilnya itu 60 juta bersih dari ini, kemudian dari kompos itu ada sekitar, dari organik 10 juta, kemudian dari kompos 60 juta. Jadi alhamdulillah 70 juta bersih dari upaya ini itu. Sekali lagi ini saya rasa peran teman-teman Green Leaders ini luar biasa di wilayah ini gitu. Nah, tadi saya sampaikan hal sepele yang dilakukan oleh teman-teman di Ciliwung Komunitas itu adalah dengan cara menahan jangan sampai ada lagi limbah rumah tangga, sampah yang masuk ke sungai. Data dalam tayangan ini adalah yang di Citarum. Teman-teman TNI juga sama dengan masyarakat menjaga tidak masuk limbah sampah ke sungai. 52,1% itu limbah organik menurun. Jadi luar biasa begitu ya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua terkait dengan udara. Teman-teman kita juga bersyukur kita diberikan kualitas udara yang bagus. Jadi kalau dalam tayangan, dalam gambar dan peta bisa dilihat hanya 2 kategori, yaitu sangat baik dan baik. Sekali lagi alhamdulillah ya. Nah, ini sumber-sumbernya tentu dari transportasi, dari industri, dari pembangkit listrik, kemudian dari pembakaran sampah, juga kebakaran hutan. Jadi artinya kalau kita mau mengobati ya, obati sumber-sumber ini gitu ya. Nah, ini dampaknya kita lihat, ini kita bicara hanya partikulat. Jadi betapa impact-nya terhadap kesehatan manusia itu besar sekali ya. Sampai partikel kecil pun masuk ke alveoli gitu, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian oleh karena itu sama dengan air, kita berupaya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang real time. Kita pasang namanya AKMS di 13 stasiun, plus yang dari swasta macam ada sekitar 60-an lah, sudah terbangun gitu ya. Di samping kita juga melakukan secara manual passive sampler di hampir 500 kabupaten. Dan ini hasilnya teman-teman, 26 kota kita rekap selama tahun 2020 hanya ada 2, yaitu baik dan sedang. Alhamdulillah selama tahun 2020 ya. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur. Dan ini salah satu contoh saja yang real di Jakarta, ini kita ambil mulai bulan April sampai terakhir kemarin bulan Juni kita ambil ya. Suasana seperti inilah begitu. Nah, jadi kalau saya boleh petakan, kira-kira demikian untuk udara. Jadi ada yang dari sumber bergerak, ada yang tidak bergerak. Yang bergerak tadi itu ya tadi transportasi begitu ya. Ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pembinaan pengawasan, kemudian bertambah mutu, penetapan konsumen bakar,
pengaturan jumlah kendaraan, kemudian juga ada zonasi. Nah, ini sebenarnya teman-teman, di beberapa kota sudah kita buatkan, bantu pemerintah daerah untuk membuat namanya inventarisasi emisi kota. Itu parsel-parsel itu mewakili 1 kilometer. Jadi sebenarnya kalau dia niat lakukan itu selesai itu. Jelas di jalan ini ada sumbernya ini yang bisa dilakukan begitu. Jadi mungkin hampir 50-an kota sudah kita bantu untuk seperti ini gitu. Nah, kemudian ini yang untuk industri, kita awasi ketat, hasilnya alhamdulillah kita bisa mengefisiensikan energi, menurunkan gas rumah kacanya gitu ya. Kemudian juga tadi konservasi air, beban yang bisa diturunkan, alhamdulillah bisa kita lakukan. Dan ini upaya-upaya yang juga sekali lagi green leaders sangat berperan. Sudah banyak di kota-kota itu dibangun jalur-jalur pedestrian gitu ya, masyarakat. Jadi artinya manfaatkan sepanjang kita masih bisa mencapai sesuatu dengan cara jalan kaki, gunakanlah jalan kaki. Kalau tidak ya naik sepeda lah gitu kalau agak jauh sedikit. Kalau memang harus jauh ya gunakan transportasi massal. Sudah banyak kok gitu ya. Jadi hindari pemanfaatan kendaraan-kendaraan pribadi. Ini sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap pencemaran udara. Ada Car Free Day, ada taman kota, hutan kota kita kembangkan. Kita bantu, kita buatkan panduan dan alhamdulillah bahkan ada eco driving bagaimana cara mengendarai yang bagus. Nah ini teman-teman. Jadi kalau di Jakarta kan kita tahu ada Transjakarta, kemudian juga ada MRT, nah kemudian ada kereta untuk ke bandara itu sudah di Jakarta, di Palembang, di Medan ya. Nah kemudian kita juga mengembangkan energi baru terbarukan. Jadi Gelora Bung Karno itu di atasnya itu ada solar cell gitu yang dipasang, kemudian di beberapa tempat yang namanya kincir angin itu juga sudah banyak dibangun. Artinya sudah banyak yang dilakukan dalam upaya tadi perbaikan kualitas air dan kualitas udara. Lalu apa sekarang peran leaders? Pertama tentu saya berharap teman-teman bisa menjadi agen perubahan. Maaf. Sekurang-kurangnya di lingkungan sekitar. Artinya bagaimana tadi kita mengadvokasi teman-teman, jangan buang sampah dong. Itu kan ada tempatnya. Yang dari organik itu kita di rumah saya setiap saat itu kita isi ke lubang biopori. Masukkan ke lubang biopori gitu ya. Jadi tidak ada yang dibuang begitu saja gitu. Kemudian tadi saya bilang, kalau kita masih bisa dengan cara jalan kaki lah. Terpaksa naik sepeda, oke. Kalau terlalu jauh, oke, gunakan transportasi massal. Inilah salah satu bentuk perubahan perilaku yang kita harus lakukan. Yang kedua, aksi tindakan nyata. Tadi saya sampaikan bank sampah itu sudah ada lebih dari 10.000-an sekarang gitu ya. Ini besar sekali perannya terhadap upaya perbaikan kualitas air. Lingkungan juga. Kemudian eco driving, cara mengendarai itu kan dengan cara yang benar maka kita bisa menghemat bahan bakar, artinya mengurangi emisi. Lalu yang ketiga, membentuk komunitas masyarakat sekitar yang peduli lingkungan, local hero. Teman-teman itu di Teluk Jambe Karawang itu ada master dari ITB namanya Hendro. Kalau dia mau hidup enak kan dia berpikir sendiri selesai, tapi tidak. Dia merangkul teman-temannya, dia gerakan yang tadi saya sampaikan, dia membangun ekoriparian yang hasil tadi 70 juta per bulan itu biar dapat bersih dari kompos dan tanaman hidroponik. Jadi ini luar biasa begitu ya. Nah, kemudian di teman-teman mungkin yang di Jawa Timur di Kediri namanya Sungai Harinjing. Itu ada Pak Ulum. Nah, itu sungai dulu saya ke sana 2,1 km penuh dengan sampah. Sekarang sudah penuh dengan ikan. Luar biasa gitu. Hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian Sungai Temi di Lumajang juga sama. Jadi arti apa? Kalau kita memang niat, ada keinginan, kita laksanakan membuat komunitas, insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Secara itu hal-hal Mas Selamat yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Saya ingin teman-teman kita bisa bertindak nyata. Sekali lagi, insya Allah bisa. Terima kasih kembali ke Pak Selamat.